Dan pemirsa, sebelum kita kembali ke istana, kami ada informasi lainnya, yaitu Istana Kepresidenan melaksanakan kirap bendera merah putih dan teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Monas, Jakarta Pusat ke Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur pada Sabtu pagi 10 Agustus 2024. Kirap merupakan bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus. Prosesi kirap bendera merah putih dan teks proklamasi dari Monumen Nasional menuju Ibu Kota Nusantara telah selesai pada Sabtu 10 Agustus 2024. Presiden Joko Widodo menyebut prosesi kirap menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Timpurna Paskibraka Duta Pancasila 2023 yang membawa duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi bertolak dari Jakarta menuju Balikpapan menggunakan pesawat TNI AU jenis Boeing 737-400 pada Sabtu 10 Agustus 2024. Pesawat lepas landas sekitar pukul 9.55 waktu Indonesia Barat dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Setelah melalui perjalanan udara selama kurang lebih 2 jam, Timpurna Paskibraka Duta Pancasila 2023 yang membawa duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi tiba di Bandara Internasional Sultan Ajum Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan sekitar pukul 12.55 waktu Indonesia Tengah untuk kemudian melanjutkan perjalanan menuju Ibu Kota Nusantara. Sesampainya di Istana Negara IKN, Timpurna Paskibraka Duta Pancasila 2023 yang bertugas membawa duplikat bendera Sang Merah Putih dan teks proklamasi melewati Selasar Barat koridor utama menuju ruang bendera di Istana Negara IKN. Di ruang tersebut, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi diserahkan kepada Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Selanjutnya, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi akan disimpan di ruang tersebut. Nantinya bendera tersebut akan diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Paskibra untuk dikibarkan di Istana Negara IKN pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2024. Sementara itu, pemirsa, Presiden Jokowi sebelumnya telah mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera atau Paskibraka HUT ke-79 Republik Indonesia yang bertugas di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur pada 17 Agustus hari ini. Dalam kesempatan sebelumnya, Jokowi menyematkan lencana secara simbolis penyematan lencana dan pemasangan kendit kepada Violeta Agrika Sianturi, perwakilan anggota Paskibraka Sumatera Utara. Diketahui Violeta juga bertugas sebagai pemimpin upacara pengukuhan. Sementara pembacaan ikrar disampaikan Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi. Usai pengukuhan, Jokowi menyalami seluruh anggota Paskibraka satu persatu. Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Sekretaris Negara Patrick Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menpora Dito Aryo Tejo mendampingi Jokowi dalam pengesahan pasukan pengibar bendera tahun ini. Sementara tahun-tahun sebelumnya, formasi Paskibraka berupa 17 anggota untuk pengiring atau pemandu, 8 untuk pembawa bendera, dan 45 anggota sebagai pengawal. Presiden Jokowi nantinya akan menjadi inspektur upacara HUT RI di IKN. Penghormatan pasukan kepada pembina upacara.
Pemirsa, kita kembali saksikan bersama rangkaian upacara detik-detik proklamasi. Setiap tahun upacara peringatan detik-detik proklamasi kita rayakan di tempat yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Ya, Istana Merdeka Jakarta yang tentunya terletak di jantung kota Jakarta ini menyimpan banyak sekali kenangan manis bagi kita semua, terutama bagi para petugas upacara. Wah, ini sangat membanggakan ya Jaya. Saya mungkin Jaya bisa terpilih untuk bertugas di Istana Merdeka, dan ini juga mungkin dirasakan oleh seluruh petugas yang hadir pada hari ini. Dan ini juga tentunya akan menjadi kenangan seumur hidup. Tentunya Dewi, karena kita berdua sama-sama purna paskibraka, jadi pernah merasakan meskipun memang tidak mengibarkan bendera di Istana Merdeka, tapi juga di tingkat daerah pada saat itu ya, tingkat provinsi waktu itu ya. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita akan saksikan secara bersama sebuah tayangan cerita dari para petugas upacara, putra-putri terbaik kebanggaan Indonesia, para komandan upacara, dan pasukan pengibar bendera pusaka dari berbagai masa. Jadi ini lintas generasi, dan inilah cerita dari Istana Merdeka Jakarta. Pada hari ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka. Lambang kebesaran bangsa dan negara, bendera pusaka sang berwarna merah putih. Saya Paskibraka Nasional tahun 1975, 1987, 1990, 2023. Saya bertugas sebagai komandan upacara pada saat COVID. Komandan upacara 2019. 2014. Penurunan bendera tahun 2019. Perjalanan menuju ke Istana Merdeka merupakan satu hal yang istimewa buat saya. Di sekolah itu sudah berangan-angan, mudah-mudahan suatu saat saya bisa jadi komandan upacara di Istana Merdeka. Saat saya lagi jalan dengan keluarga, lagi melintas di depan istana. Ayah, ini istana ya? Iya nak, doain ya nak. Ayah bisa jadi komandan di situ, memimpin upacara. Kami pada waktu pertama kali masuk menginjak Istana Merdeka, bangga bercampur, suasana bercampur aduk ya. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Hal tersebut adalah sesuatu yang sangat bersejarah buat diri saya sendiri. Dan setiap hari sudah harus bisa menguasai apa yang harus dilakukan pada hari yang nanti. Naik hitung sampai di atas, Pak Jokowi kasih bendera duplikat ke pembawa baki. Letih capek kita yang dirasakan selama seleksi, begitu tampil di istana itu, ya tidak terasa capek sama sekali. Itu pertama kali upacara di Istana Merdeka yang tidak ada undangan. Pasukan upacaranya hanya 5 orang tiap matra. Apapun ceritanya, memperingati hari kemerdekaan itu adalah kewajiban kita. Setiap akan melaksanakan tugas, saya melaksanakan latihan tersendiri di sisi kiri daripada bangunan Istana Merdeka. Sehingga tempat itu apabila saya ke sana, saya merasa tersenyum sendiri. Oh ya, saya di sini, saya berlatih sendiri, saya ngomong sendiri. Pada upacara detik-detik proklamasi, yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo mendatangi kami, memberikan ucapan selamat. Saya lihat 1, 2, 3, wah berarti ke saya ini pasti. Saya bangga sekali. Saya bangga mempunyai pengalaman sebagai pembentang bendera pusaka. Dan saya merasa tidak sabar menunggu adik-adik saya. Punya cerita di istana baru kita.
di ibu kota Nusantara. Tulis ceritamu di sana, ukir kebanggaanmu di istana yang baru. Selamat bertugas. Selamat bertugas. Selamat bertugas. Pemirsa, sejumlah tamu mulai berdatangan ke Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, pengamanan ring 1 sampai ring 2 sudah semakin diperketat. Dan informasi terkini dari Ibu Kota Nusantara, kita bergabung dengan reporter Jelang Baskara. Sana di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur telah terlaksana, dan pada saat ini juga sudah mulai berlangsung prosesi upacara yang memang sudah dilaksanakan di dalam istana. Sebelumnya juga para tamu juga turut hadir juga dari berbagai daerah di penjuru Indonesia, yang mana tadi tamu-tamu tersebut ada yang menggunakan pakaian-pakaian yang eksotis. Bisa dibilang pakaian-pakaian ini merupakan pakaian-pakaian yang mencerminkan adat ataupun suku-suku yang ada dari seluruh Indonesia, mulai dari suku Papua, suku Jawa, bahkan tadi ada beberapa suku-suku yang mungkin kita jarang melihat, mungkin dari suku Kalimantan ataupun juga dari suku Sumatera dan lain sebagainya. Dan terkait dengan pengamanan yang dilakukan oleh TNI dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengamanan untuk tamu VIP dan juga VVIP ini juga sudah dilaksanakan pada pagi hari tadi, kurang lebih pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, yang mana pengamanan ini itu kurang lebih diubah ataupun disebar ke beberapa ring. Yang pertama di ring 3 ada di depan pos penjagaan persis di pintu masuk utama dari ini IKN, dari tempat ataupun juga IKN, gerbang utama IKN. Dan ring kedua ada di dekat gerbang istana, yang mana bisa dilihat persis di depan layar kaca Anda, pemirsa, di sebelah kiri persis itu sudah ada berbagai macam tenda-tenda kecil, yang mana di depan persis tenda-tenda kecil tersebut merupakan ring 2 dari prosesi acara yang terlaksana di Ibu Kota Nusantara, yang mana baterainya habis. Mohon maaf, ada gangguan teknis, dan terima kasih atas Jelang atas laporannya, dan selamat kembali bertugas. Dan saksikan kembali dari Istana Negara Jakarta. Terbang bebas niat melaku, membuat karisma dunia bagai semuri halapi. Hidup di Indonesia, tak cuma di Marcapanda, cahaya Purnama Raya menghidupi desa-desa. Hidup di pantai Batam, Bukit Hill.
sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Luar biasa, makin hangat suasana kita di pagi hari ini dengan kolaborasi Albert Vagdawer, Britney Kimberly, solis Gita Bahana Nusantara asal Garut, Jawa Barat, dan juga teman-teman Gita Bahana Nusantara serta penari tradisional dari Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah. Wah, ini kompak sekali tadi ya kolaborasinya ya, dari berbagai macam tarian dari Kalimantan, kemudian ada dari Garut, dan juga nyanyinya juga kompak sekali. Dan pada pagi hari ini berbicara mengenai kompak ya, ada juga ilustrasi musik yang kompak menyambut para tamu undangan yang sudah hadir di Istana Merdeka Jakarta. Mungkin boleh kita berikan apresiasi, silahkan Jaya. Jadi Bapak Ibu tadi ketika datang di Istana Merdeka Jakarta disambut oleh ilustrasi musik. Yang pertama dari Sanjang dan juga gitar tunggal irama Batanghari 9, ilustrasi musik dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Wah, ini tadi pada waktu tamu undangan datang, vibes-nya atau suasananya itu sangat Indonesia sekali. Terasa Nusantaranya ya Dewi. Nusantara sekali. Dan juga kami turut mengucapkan terima kasih atas ilustrasi musik yang sudah dimainkan dengan sangat cantik dari Gambang Kromong, musik Sanggar Binaan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Wow, ya, ini sangat nampaknya luar biasa. Hari ini nih ceritanya tuh lengkap banget ya Jaya ya. Lengkap sekali, karena memang kalau berbicara seperti halnya yang Anda simak sekarang, para tamu undangan sudah hadir dan juga menempati posisi tempat duduk masing-masing, baik itu di Istana Negara di Ibu Kota Nusantara maupun di Istana Merdeka Jakarta, dengan pakaian adat dari masing-masing yang sangat luar biasa Dewi. Ya, dan juga sekali lagi kami ingatkan bagi Bapak dan Ibu sekalian, untuk nanti kita akan memilih masing-masing baik di Istana Merdeka Jakarta maupun juga Istana Negara Ibu Kota Nusantara, akan kami pilih satu orang yang nantinya akan menjadi busana adat terbaik ya. Tentunya Oke, ya. Berbicara Dan mengenai cerita, hari ini ceritanya lengkap banget. Mulai dari cerita Jakarta, kemudian juga cerita Istana Merdeka yang tadi juga sudah ditutup manis oleh kolam. Pemirsa, berbicara tentang upacara kemerdekaan Republik Indonesia tidak lepas dari keterlibatan pasukan pengibar bendera. Mulai tahun 2022 lalu, Paskibraka tidak lagi berada di bawah naungan Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga, melainkan berada di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yang bertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program pasukan pengibar bendera pusaka. Dan naskah teks proklamasi dari ruang Dan lalu seperti apa sejarah dari Paskibraka itu sendiri? Dalam momen untuk pertama kalinya upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara. Kami sampaikan sejarah dari terbentuknya Paskibraka. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, pembentukan Paskibraka tidak disiapkan hanya sebatas untuk menaikkan dan menurunkan bendera pusaka pada setiap peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia saja, tetapi menjadi suatu program pengkaderan calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Betul sekali, jadi kita ini membentuk adik-adik yang berkarakter Pancasila, di mana adik-adik ini sudah dibekali gitu kan, bersama-sama dengan BPIP selaku penanggung jawab Paskibraka. Alhamdulillah dari sikap, tingkah, perilaku mereka tuh sudah dengan usia muda ini gitu yang cukup luar biasa kakak-kakak gitu kan. Mereka sangat luar biasa selama kegiatan yang diberikan oleh BPIP dan juga kakak-kakak narasumber yang lainnya. Sistem pembinaan dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan terdiri dari pembelajaran aktif ideologi Pancasila dan pemantapan nilai wawasan kebangsaan. Pelatihan terdiri dari pelatihan kepemimpinan dan pelatihan baris berbaris serta pengasuhan untuk membentuk generasi yang tangguh, mandiri, dan berkarakter Pancasila. Dengan pola pembinaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kebangsaan. Dengan demikian, para Paskibraka siap menjadi calon pemimpin bangsa masa depan yang memiliki jiwa nasionalisme dan berjiwa Pancasila.
Persiapan mental ini adik-adik tentunya ditempa kegiatan setiap hari, Kak. Setiap hari kegiatan dari bangun tidur, kemudian kegiatan pagi lari pagi, kemudian masuk lagi kegiatan di lapangan, kemudian kegiatan lagi pada saat malam hari sampai mereka tidur kembali. Itu juga untuk melatih mental mereka supaya mereka lebih siap ketika nanti ditugaskan pada saat pengibaran dan penurunan Sangsaka Merah Putih. Jadi semua disampaikan ke Agus tadi, adik-adik suruh mencoba semua dari tahap dan pok 8, pembawa baki, pengibar, pembentang, dan pengerek. Semua dikasih formasi yang sama, tidak dibeda-bedakan. Nah, disitulah kita kasih dicoba, minimal yang sedikit kesalahan, dan akan kita ulas terus dan kita latih terus biar tidak ada kesalahan sedikit pun. Gagasan Paskibraka sendiri lahir pada tahun 1946 di mana pada saat ibu kota Indonesia dipindah ke Yogyakarta. Pada peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang pertama, Presiden Soekarno memerintahkan salah satu ajudannya Mayor Laut Husein Mutahar untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada saat itulah di benak Mutahar terlintas suatu gagasan bahwa sebaiknya pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda dari seluruh penjuru tanah air karena mereka adalah generasi penerus perjuangan bangsa. Tetapi karena gagasan tersebut tidak mungkin terlaksana, maka Mutahar hanya bisa menghadirkan 5 orang pemuda terdiri dari 3 putra dan 2 putri berasal dari berbagai daerah yang kebetulan sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta. Salah satunya adalah Siti Dewi Sultan Asin yang bernama lahir Siti Dewi Gandunilai dan akrab disapa Titik Dewi, Paskibraka pertama. Pemirsa, kita akan mencoba terhubung kembali dengan reporter Jelang Baskara di IKN Kalimantan Timur. Jelang, bagaimana proses pengamanan di sana jelang detik-detik proklamasi? Baik, terima kasih Joyce. Benar sekali, tepat pada hari ini tanggal 17 Agustus 2024, negara Republik Indonesia melaksanakan ataupun merayakan hari kemerdekaannya, tepat pada umur 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan hari kemerdekaan ini dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur, yang mana perayaannya ini sudah terlaksana kurang lebih pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah tadi, dan sekarang mungkin sudah dalam prosesi upacara ataupun persiapan pembacaan proklamasi. Yang mana sebelumnya juga tamu-tamu juga dari berbagai daerah di Indonesia sudah berdatangan, dan ada beberapa tamu yang menggunakan pakaian-pakaian yang cukup eksotis dan juga mencerminkan budaya-budaya yang ada dari seluruh penjuru Indonesia. Terpantau tadi ada beberapa yang menggunakan pakaian dengan budaya Papua ataupun dengan budaya Jawa ataupun Betawi dan lain sebagainya. Dan pastinya tamu-tamu ini akan terus berdatangan kurang lebih sampai dengan pukul 10 ataupun setengah 11 waktu Indonesia Tengah, dan mungkin pada saat pelaksanaan pembacaan naskah proklamasi ataupun sesudah pembacaan naskah proklamasi. Dan terkait dengan pengamanan yang dilakukan, tim gabungan dari TNI Polri juga sudah melaksanakan pengamanan mulai dari pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah, yang mana tim gabungan tersebut terdiri dari Tentara Nasional Republik Indonesia dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang mana pengamanan ini terbagi menjadi 3 ring. Yang pertama, di ring ketiga itu ada dari pintu masuk yang ada di depan Ibu Kota Nusantara, yang mana di dalam pintu masuk tersebut ada beberapa anggota yang sudah berjaga dan juga persis ada pos penjagaan milik Korlantas Polda Kaltim. Selain itu juga untuk ring kedua itu bisa persis di belakang saya, di mana di depan pagar-pagar yang ada di luar Istana Negara itu ada beberapa tenda-tenda kecil yang sudah disiapkan untuk masyarakat ataupun orang-orang penting yang ingin turut merayakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-79 ini. Dan terakhir ada ring pertama, yaitu di dalam Istana Negara Republik Indonesia. Dan berhubungan dengan pengamanan, Karaop Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Dedi Suryadi menegaskan bahwa pengamanan IKN mengerahkan sebanyak kurang lebih 5.000 personel gabungan mulai dari TNI, Polri, dan juga instansi terkait. Selain itu juga ia menghimbau masyarakat agar menyukseskan perayaan HUT RI ke-79.
Berikut adalah SOP-nya dari Kombes Pol Dedi Suryadi, Karo-Ops Polda Kaltim. Jumlah personil yang akan melaksanakan kegiatan baik TNI maupun Polri itu kurang lebih sekitar 5.000 personil yang melaksanakan kegiatan pengamanan. Jadi pengamanan kita sesuai dengan SOP yang ada, terutama kita bersinergi dengan rekan-rekan dari Pas Pampres dan dari TNI. Kita melaksanakan kegiatan selain pengamanan VVIP, juga kita melaksanakan kegiatan pengamanan VIP. Pelaksanaan kegiatan VVIP tentunya adalah terkait dengan pengamanan Presiden, Wakil Presiden, juga dengan Presiden terpilih yang nanti akan datang melaksanakan kegiatan atau menghadiri kegiatan 17 Agustus. Sedangkan untuk pengamanan VIP sendiri adalah pengamanan terhadap para menteri, kemudian tamu undangan non pemerintah, serta tamu undangan tokoh masyarakat yang akan menghadiri kegiatan pelaksanaan 17 di ibu kota. Baik pemirsa, dan acara yang akan lanjut atau akan dimulai selanjutnya adalah perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yang mungkin sudah ada beberapa agenda yang sudah ditentukan, yang mana pada saat ini pastinya seluruh masyarakat Indonesia yang turut hadir ataupun diundang ke dalam ibu kota Nusantara itu akan dengan senantiasa memeriahkan perayaan Hari Raya Ulang Tahun Republik Indonesia. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih Jelang atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kita akan saksikan langsung situasi terkini dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Di kiri dan kanan lorong, ini adalah pasukan berbaju adat Nusantara. Nah, pasukan ini terdiri dari pasukan Kodam 6 Mula Warman dan juga dari Polda Kalimantan Timur. Jika dalam keseharian mereka bertugas mengenakan seragam, tapi hari ini spesial, tampil dengan sangat etnik dengan menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Tentunya untuk menghormati keberagaman budaya dan juga adat Nusantara yang memiliki ciri khas berbeda dari Sabang sampai Merauke. Dan pada momen ini kita juga saksikan bersama ruangan-ruangan di dalam Istana Negara IKN tadi. Indah sekali, Stephanie. Tentu ini kali pertama ya untuk kita melihat seperti apa interior istana. Ya, kalau yang Anda saksikan saat ini adalah bagian eksteriornya. Bisa Anda lihat bagaimana megahnya Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Kalau yang tadi kita saksikan sebelumnya adalah bagian interior, yang ini adalah bagian eksteriornya. Kita bisa lihat bagaimana ada seperti burung Garuda ya di sana. Betul sekali, Istana Garuda. Dan mulai dari pembuatan hingga pembangunan lantainya ini adalah sentuhan seniman lokal yang harapannya bisa menghadirkan nilai budaya dalam ruang modern yang menjadikan tampilannya tidak hanya estetis tapi juga penuh dengan makna nasionalis. Ya, tak hanya unsur budayanya yang kuat, tapi Istana Negara IKN ini juga menerapkan konsep green building serta dikelilingi area hijau yang harapannya juga bisa menjadi tolok ukur agar bangunan pemerintah lainnya juga lebih ramah lingkungan. Dan fakta menarik pemirsa, Istana Garuda yang terletak di belakang Istana Negara IKN ini merupakan karya monumental maestro patung Nyoman Nuwarta yang juga mendesain Garuda Wisnu Kencana atau GWK di Bali. Jadi memang kalau kita lihat ada sedikit kemiripan ya dengan sentuhan ciri khasnya. Tidak heran sangat indah dan juga megah Istana Negara IKN. Kalau yang Anda saksikan saat ini adalah anggota Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023, tapi nanti yang bertugas adalah pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2024 yang tentunya telah dikukuhkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Agustus lalu. Totalnya ada 76 pelajar yang berasal dari 38 provinsi. Jadi masing-masing provinsi mengirimkan 1 putra dan 1 putri terbaik di daerahnya masing-masing. Tentunya para paskibraka ini adalah putra-putri terbaik bangsa yang telah melalui seleksi berjenjang yang ketat dari seleksi tingkat sekolah, wilayah, kabupaten kota, provinsi, hingga ke nasional. Dan sekali lagi Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023 yang membawa bendera negara sang merah putih adalah Kacina Ozora yang Anda lihat di layar di sebelah kiri. Dan yang membawa naskah teks proklamasi adalah Keila Azara Purnama di sebelah kanan. Dan saat ini kedua Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023
terlihat hampir sampai mimbar kehormatan, area di mana naskah teks proklamasi dan bendera negara Sang Merah Putih akan diletakkan untuk nanti digunakan dalam upacara. Dazen dan juga pemirsa, Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023 telah memasuki area mimbar kehormatan. Kita lihat bersama, naskah teks proklamasi akan diletakkan di meja pada mimbar kehormatan. Dan selanjutnya, bendera negara Sang Merah Putih akan dibawa ke meja kehormatan di lapangan upacara. Dan sebagai informasi pemirsa, jarak dari mimbar kehormatan ke meja kehormatan bendera adalah tepat 45 meter. Ini juga adalah simbol tahun kemerdekaan kita, yaitu 1945. Detail yang sangat nasionalis. Lalu luas lingkaran pada ujung jalur ini adalah 8 meter persegi sebagai simbol bulan kemerdekaan kita. Dan memiliki anak tangga dengan tinggi masing-masing 17 cm sebagai simbol tanggal kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan kita akan segera melihat bendera negara Sang Merah Putih saat ini sedang menuju meja kehormatan di depan lapangan upacara. Dan bendera akan segera diletakkan pada meja kehormatan. Nantinya bendera negara Sang Merah Putih akan siap digunakan untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak sabar ya Dazen ya untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi sebelumnya kita kembalikan ke Istana Negara IKN bersama Sarah Wen dan Cesar Gunawan yang akan kemudian melaporkan bagaimana suasana di sana. Tapi kita lihat dulu ya suasana persiapan menuju upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat kemerdekaan begitu terasa ya Dazen? Betul sekali, suasana semakin hikmat dan kita sudah melihat bendera negara Sang Merah Putih diletakkan di meja kehormatan. Begitu juga dengan naskah teks proklamasi yang telah diletakkan di mimbar kehormatan, dibawa dengan anggun dan ini melalui perjalanan yang sangat jauh ya Stefani dan pemirsa, lebih dari 1.300 km dari Cawan Monas menuju ke Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Dan rekan kami sudah siap melaporkan dan menceritakan bagaimana situasi di sana. Silakan Sarah Wen dan juga Cesar Gunawan. Terima kasih Stefani dan Dazen. Terima kasih Stefani dan Dazen. Melaporkan dari Istana Negara Ibu Kota Nusantara, para undangan yang hadir terlihat sudah siap mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Dan kami pun juga ingin mengapresiasi kemeriahan di Ibu Kota Nusantara, di mana para tamu disambut oleh ilustrasi musik dari Sunset Mix Choir featuring Tebing Senja, Kayamana Papua, karya musik Suara Seka. Selain itu pula ada musik Gambang Kromong dari binaan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Ya Cesar, dan pada hari ini pemirsa kita juga kehadiran pahlawan-pahlawan olahraga Indonesia. Baik Bapak dan Ibu hadirin, bolehlah kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk para peraih medali di ajang Olimpiade Paris 2024. Fredrik Leonardo, peraih medali emas dari cabang olahraga panjat tebing nomor speed putra. Rizky Juniansyah, peraih medali emas cabang olahraga angkat besi nomor 73 kg putra. Serta Gregoria Mariska Tunjung, peraih medali perunggu dari cabang olahraga bulu tangkis nomor tunggal putri. Terima kasih sekali atas perjuangan dan dedikasi membawa merah putih berkibar di kancah internasional dan tentunya membawa Garuda terbang lebih tinggi. Luar biasa bangga ya Cesar dan juga pemirsa. Dan juga kami ingin mengapresiasi para pahlawan yang sedang
dan juga akan membangun bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, terlebih yang sedang membangun ibu kota Nusantara. Boleh Bapak dan Ibu hadirin kita berikan apresiasi tepuk tangan setinggi-tingginya sekali lagi. Baik Bapak dan Ibu hadirin serta pemirsa, salah satu momen yang paling ditunggu dari rangkaian peringatan kemerdekaan Republik Indonesia adalah Fly Pass. Fly Pass ini adalah atraksi terbang lintas pesawat TNI Angkatan Udara yang tentunya untuk memeriahkan, memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Betul sekali Cesar, dan tahun ini Fly Pass TNI Angkatan Udara akan dilaksanakan untuk pertama kalinya di langit ibu kota Nusantara. Pasti penasaran kan bagaimana atraksi Fly Pass kali ini? Sarah, bagi saya pribadi ini sangat menegangkan loh. Nah itu dia, tetapi kita harus sabar terlebih dahulu karena sebelum kita saksikan secara langsung hari ini, marilah kita saksikan terlebih dahulu cuplikan persiapannya dalam tayangan berikut ini. Altitude, altitude, altitude. 79 tahun Indonesia, Nusantara baru, Indonesia maju. Nah, tadi kita sudah menyaksikan dan akan menyaksikan penampilan kesenian dari talenta-talenta terbaik Indonesia. Tapi kalau kita lihat di layar, kita tengah menyambut kedatangan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo beserta Ibu yang hadir untuk mengikuti upacara langsung dari Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Iring-iringan sedang kita lihat bersama dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bersama Ibu yang saat ini tengah menuju ke pelataran Istana Negara Ibu Kota Nusantara untuk segera mengikuti upacara detik-detik kemerdekaan. Betul, Dajen. Tapi sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu profil Komandan Upacara dan juga Paskibraka yang akan bertugas tahun ini. Siapa, Dazen? Betul sekali, Stefani. Yang pertama adalah Komandan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pemirsa, yang bertugas pada tahun ini adalah Kolonel Infanteri Nur Wahyudi yang menjabat sebagai Komandan Satuan 81 Kopassus yang juga merupakan lulusan dari Akademi Militer tahun 2001. Nah, berikutnya perwira upacara yaitu Brigadir Jenderal TNI Bayu Permana. Beliau adalah lulusan Akademi Militer tahun 1994 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer 6 Mula Warman. Kemudian Komandan Kompi Paskibraka Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertugas tahun ini adalah Kapten Marsikal Muhammad Adam Septian Kelana yang menjabat sebagai Komandan Kompi E Batalion Infanteri 3, Brigade Infanteri 2, Pasmar 2 dan Korps Marinir yang juga merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2014. Dan pembawa bendera upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah Livenia Evelyn Kurniawan dari Kalimantan Timur. Dan pemirsa, untuk menghormati upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kembali kami ingatkan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, pada saat prosesi upacara detik-detik proklamasi nanti kami mohon untuk bersama-sama berdiri dengan sikap sempurna dan melakukan penghormatan kepada bendera Sang Merah Putih. Ya, Dazen dan juga pemirsa, saat ini kita sedang menunggu trompet pertama pada pukul 9:40 waktu Indonesia Barat atau pukul 10:40 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya acara
akan dipandu oleh Sertu Intan Margareta, Serdaka Hanadinan Rahmani, dan Serda Pomwe Raina Haziha Sagara. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara Detik-Detik Proklamasi tahun 2024. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih. Upacara Detik-Detik Proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 segera dimulai.
Maju.